Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita baik semua ya. Sebelum pelajaran hari ini kita awal dengan berdoa ya. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan memimpin berdoa ya. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Saya akan mengecek untuk kehadiran kalian ya. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan hadiroh ya, kalau hadir ya. Kalau sakit bilang sakit, kalau enggak ada alasan alfa ya. Marvel, Iqbal, Pandi, Uzema, Vanessa. Ya, ini berangkat semua ya. Alhamdulillah kita sehat semua. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kita akan belajar bab 2 bab baru yaitu dengan tema mengenal Allah dan kita ya. Sebelum masuk ke situ saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Jadi apa sih tujuan kalian belajar ini ya? Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu mempunyai asmaul husna ya. Kalian nanti kita hanya akan belajar 4 saja. Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Ada berapa asmaul husna jumlahnya? 9. Dan kita hanya akan belajar 4. Kita mudah-mudahan nanti selain memahami juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajaran kita hari pada hari ini kita akan menggunakan pembelajaran PBL, singkatannya Problem Based Learning. Jadi kalian nanti mendalami sendiri materinya. Saya memancing dengan video pembelajaran. Nanti kalian saya buat kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti kalian menuliskan hasilnya di kertas plano yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti perwakilan dari kalian maju untuk presentasi ke depan ya, untuk menjelaskan kepada teman yang lain. Sebelum melihat video, saya akan bagi kelompok dulu ya. Ini yang ganteng-ganteng kelompok 1 ya. Oke, begitu. Kelompok 1. Nah. Terus sebelahnya kelompok 2 ya. Oke. Siap, gitu. Kelompok 2. Siap. Oke, Bang. Terus sampingnya kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 3. Oke. Yes, begitu ya. Kelompok 3. Yes. Oke. Yang terakhir ini yang cantik-cantik kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ready gitu ya. Kelompok 4. Ready. Aduh, lemes banget. Kelompok 4. Ready. Ya. Oke. Kalau saya sedang berjalan, di jalan ya. Gak apa-apa. Sebelum kalian mengelompok dalam satu kelompok, kita akan melihat video sebagai bahan nanti kalian diskusi. Selain buku, nanti juga video yang sebagai sumber ya. Kalian harus memperhatikan nanti biar kalian menghasilkan suatu. Oh ya, biar lebih fokus, saya akan mengelompok dulu sesuai kelompoknya. Saya akan bagi satu kertas plano ya. Nanti hasilnya ditulis setelah kalian melihat, baru ditulis bareng ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 1. Nanti dilakukan begini ya, di maju ke depan ya. Kelompok 3. Hasilnya tulis di sini nanti, yang besar-besar tulisannya. Kelompok. Tapi nanti ya, tulisnya nanti. Sekarang kita mengamati dulu ya.
Sebelum mengamati video, coba semangatnya, tepuk semangat. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Siap. Siap. Kelompok 3. Yes. Kelompok 4. Ready. Oke ya. Silakan perhatikan video ini ya sebagai bahan kalian diskusi nanti. Bersatu. Al-Mumit artinya Allah yang Maha Mematikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan pernah mati. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa lari dari kematian. Semua pasti mati. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti terjadi? Ya, tentunya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, mengaji, membaca Al-Quran, rajin belajar, dan patuh serta hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Mumit, wahai Allah Tuhan yang Maha Mematikan, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit yang sangat parah, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan hidup dan sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja kita dengar dia sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anak harus dapat melakukan hal-hal tertentu sendiri. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencuci pakaian sekolah sendiri, mengambil makanan sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir, Al-Ahad, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, sudah kelas 5 harus bisa mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Oke, demikian ya sedikit ulasan. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Selain video tadi juga ada buku ya, kalian boleh jadikan sebagai acuan berdiskusi. Nah, saya akan bagi kelompok 1 yaitu Al-Hayyu ya. Bener ya tadi ya? Oh sorry, Al-Mumit. Kelompok 2 Al-Hayyu. Kelompok 3 Al-Qayyum. Kelompok 4 Al-Haja. Silakan ditulis yang besar di planonya. Silakan
Silakan tulisnya besar biar penuh satu kertas. Ya, waktunya 10 menit. Hah? Terus saja. Harus bagus tulisannya. Tulis yang besar. Ya, Pak Mau. Alumni yang besar ini. Harus bagus tulisannya yang besar. Besar sekali. Tulis yang besar. Terus yang kedua sama juga. Artinya. Ayo, kami tulis. Ada slide dulu. Nah, tinggal terus aja plus. Gak usah bagus. Bagus. Ya, nggak apa-apa. Yang selesai nanti siap-siap aja siapa yang mau ditunjuk. Yo, nggak apa-apa tulisannya. Nggak apa-apa, yang penting ditulis. Yang penting besar. Biar yang lain terlihat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, sekarang tinggal kalian maju presentasi, menjelaskan kepada teman yang lain ya. Namun sebelumnya saya ingin cek sound dulu ya. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Yes. Kelompok 4. Ready. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan aksi al-mumit. Yuk, silakan yang diperhatikan yuk. Al-Mumit. Al-mumit artinya Salah satu saja. Gantian. kita harus berdoa agar kita husnul khotimah. Setiap makhluk Allah yang bernyawa suatu saat akan mati. Setelah mati manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia di hari pembalasan. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, terus tambahin lagi, tambahin. Apa ini tadi? Sudah cukup? Sudah. Ya beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pertanyaan ya, harus ada yang bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membaca arti dari Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup, tidak didahului oleh siapapun dan apapun, tidak akan hancur, tidak mengalami kemusnahan, dan hidup selamanya. Semua makhluk memiliki batas hidup masing-masing. Setelah Allah, adapun Allah Maha
menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Contohnya sikap menjaga orang lain. Misalnya, mencuri, konsumsi, makan sendiri, pakai sendiri, belajar sendiri, Yang keras, suaranya yang keras. merapikan tempat tidur sendiri, dan lain-lain. Hal tersebut sebaiknya dilakukan secara mandiri. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Barangkali yang bertanya, tawarkan. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan tanya. Osan, bisa bertanya itu Osan. Osan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi sendiri, makan sendiri, pakaian sendiri, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku, pelajaran di rumah dan di sekolah. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ayo, harus ada yang bertanya yuk. Kayak udah kayak start dulu. Tanya maka teman-teman yang tanya. Oke, demikian untuk presentasi ya. Terima kasih untuk yang sudah mewakili. Duduk sudah kelompok. Kenalan. Ini sangat bermanfaat. Sudah aja. Saya menambahkan sedikit. Asmaul Husna yang kita bahas sangat berguna bagi kita ya. Apalagi kalian sudah belajar dari Al-Ahad dan Al-Qayyum. Kalian harus bersikap mandiri ya. Mandiri apa? Yang boleh mandi sendiri, makan sendiri, garap PR sendiri. Siapa yang biasanya garap PR nyontok? Siapa yang biasa garap tugasnya nyontok? Aku, Pak. Berarti ini tidak tiru Al-Ahad dan Al-Qayyum. Siapa yang biasa garap tugas sendiri tanpa nyontok? Nah, ini contoh yang meniru sifat Al-Qayyum. Kita harus meniru dalam kehidupan bisa dari di rumah juga. Siapa yang mencuci baju sendiri? Siapa yang nyuci sepatu sendiri? Siapa yang makan di gudang? Tidak Al-Ahad berarti ya. Oke, terakhir kita ada ulangan harian sedikit saja ya. Jawab. Kita jawabnya dengan lisan. Banter-banteran kelompok siapa yang mendapatkan banyak ya. Yang menjawab ketuanya yang ngacung. Nah, kalau sudah bisa, kalau bisa ngacung ya langsung. Mas satu. Ini hanya setuju, tidak setuju, benar salah saja, benar salah saja ya. Benar dan salah jawabannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semua manusia. Benar. Ketuanya si ngacung. Selain itu enggak usah ketuanya sama kono. Wis ora gagal. Ketuanya si ngacung, lu bingung. Selanjutnya kita menghormati kitab suci umat beragama lain. Benar apa salah, Dok? Ya, oke benar ya. Kelompok berapa? Sebelumnya mana ini?
Kelompok 4 mendapatkan nilai 100 ya. Selanjutnya kita wajib percaya kepada kitab Allah. Percaya. Benar. Percaya. Ya betul. Kelompok berapa? Satu. Nah coba sih dulu ya. Al-Hayyu artinya maha mematikan. Benar. Saya benar. Tidak benar. Benar. Tidak. Ya salah. Salah ya tidak. Dengan asal-usulnya menjadikan undangan kita mengingat Allah. Ya. Benar, kelompok 4 dulu. Cuk ya. Pertanyaan dua lagi, udah ngaku nih dulu. Al-Ahad artinya dua. Saya tidak. Contoh dari Al-Qur'an. Contoh dari Al-Hayyu. Salah. Ya, kelompok berapa? 3 ya. Oke, kita total nilainya ya. Kelompok 4 berapa nilainya? 3. Kelompok 2? 200. Kelompok 1 3. Oke, berarti juaranya kelompok 3. Kelompok 4. Beri tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 2 1. Juara 2 kelompok 3. Ya. Ya, diberikan nilai ya. Kita harus jangan lupa kita harus mengamalkan asal-usul dalam kehidupan sehari. Tadi saya ulang lagi Al-Hayyu, kita harus berdoa agar diberi husnul khotimah. Al-Umid, kita harus bekerja atau berusaha dengan jujur ya, tidak boleh korupsi karena kita akan mati. Al-Qayyum, kita harus bisa berdiri sendiri, jangan bergantung pada orang tua terus, membayar orang tua, padang dan dendam. Al-Ahad, kita harus mandiri, kerja keras sendiri ya. Oke, saya kira sekian pelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, silakan berkemas-kemas pulang ya. Saya berdoa pulang mulai. Ya, kemudian jangan lupa nanti di rumah belajar ya. Dan juga sholat jangan lupa ya. Ya, hari ini pulangnya biasa ya, jam 1 kurang. Jam 1 setelah ini sholat ya. Piti. Sholat dulu PT ya. Ya udah selesai.